Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Noni Ahmad SPD MM, Wijaiswara Ahli Madya BPSDM Provinsi Maluku Utara yang hari ini mengikuti workshop pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan 3 tahun 2023. Yang pada saat ini saya akan memberikan video tentang strategi pembelajaran agenda 2 PKA dengan bentuk blended learning system. Kata orang tak kenal maka tak sayang. Untuk itu di depan di slide ada terdapat nama, email dan nomor handphone saya. Silakan bisa saling komunikasi. Dan untuk dasar hukumnya, dasar hukum pelaksanaan PKA ada terdapat dalam slide. Selanjutnya adalah deskripsi singkat agenda 2 adalah agenda ini membekali peserta dengan kemampuan mengelola perubahan di sektor publik yang didukung oleh jejaring kerja dan komunikasi yang efektif dalam memimpin pelaksanaan kegiatan pelayanan publik dalam rangka pencapaian organisasi berkinerja tinggi dengan mengedepankan kepemimpinan transformasi. Adapun mata pelatihan dalam agenda 4 ini, agenda 2 ini terdiri dari 4 mata pelatihan yakni kepemimpinan transformasional, jejaring kerja, strategi komunikasi organisasi sektor publik, dan manajemen perubahan sektor publik. Disajikan dengan sistem blended learning yang menggabungkan antara pembelajaran klasikal dan non-klasikal, di mana MOC, e-learning, dan klasikal adalah merupakan tahapan yang harus dilewati. Dan tujuan pembelajaran seperti yang disampaikan adalah menerapkan kepemimpinan transformasional dalam pelaksanaan kegiatan di instansinya sehingga menghasilkan kinerja yang tinggi. Menata dan mendayagunakan jejaringan kerja personal dan organisasi, membangun komunikasi yang efektif secara internal dan eksternal dalam rangka organisasi publik untuk menunjang pencapaian tujuan di tingkat organisasi. Sementara selanjutnya adalah memimpin perubahan melalui pemahaman koordinasi perubahan sektor publik kepemimpinan, manajemen perubahan. Adapun mata pelatihan dan materi pokok agenda 2 seperti yang disampaikan di dalam slide dan desain kurikulumnya menggunakan MOC learning klasikal untuk agenda 1 kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme, agenda 2 kepemimpinan kinerja, agenda 3 manajemen kinerja, agenda 4 aktualisasi kepemimpinan kinerja, yang mana yang akan kami fokuskan membahas adalah agenda 2 yaitu kepemimpinan kinerja dengan 4 mata pelatihan, di mana 4 mata pelatihan ini tidak lepas pisah. Dia adalah satu dan harus dijabarkan per itemnya. Nah, untuk learning journey atau blended learning, MOC di sini diberikan 2 hari untuk peserta belajar mandiri, yaitu diberi ruang 10 JP, di mana belajar mandiri sini adalah mendownload semua materi yang terdapat pada agenda 2, dan ada 4 mata pelatihan di-download di LS. Dan selanjutnya adalah pada MOC juga ada membuat makalah yang difokuskan untuk memilih dari 4 mata pelatihan tersebut. Untuk e-learning ada asinkronus, ada asinkronus, di mana sinkronus ini adalah 6 mata pelatihan yang harus 6 mata pelajaran, 6 JP yang harus kita lakukan, yaitu 3 kali pertemuan dan tatap muka secara virtual. Sementara untuk 18 JP-nya adalah asinkronus, yaitu membuat materi secara mandiri, belajar secara mandiri oleh seluruh peserta. Ini waktu yang diberikan adalah 3 hari dengan jumlah JP 24 JP. Untuk klasikal diberikan ruang 2 hari 21 JP dengan tatap muka di kelas. Klasikal yang pertama adalah 9 JP dan klasikal yang kedua adalah 12 JP. Nah, strategi pembelajaran untuk blended learning systemnya di hari pertama untuk sinkronus adalah seperti biasa, walaupun ini adalah tatap muka secara virtual, tapi sebagai fasilitator wajib memberikan salam dan memberikan apresiasi dan motivasi kepada seluruh peserta atas apa yang telah mereka buat selama 2 hari di saat mereka diberi ruang dan menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif. Selanjutnya adalah menjelaskan fungsi dari mata diklat agenda 2 dalam pembentukan kompetensi
pemimpin administrator. Selanjutnya adalah overview mata diklat pada agenda 2. Dan selanjutnya adalah pendalaman dan penguatan materi agenda 2 melalui pembahasan esai yang telah dibuat dalam bentuk eh, makalah tersebut dan memberikan tugas kepada peserta sambil menjelaskan tindak lanjut pada pertemuan berikutnya. Dan selanjutnya adalah closing statement sekaligus salam penutup pada pertemuan pertama. Metode yang digunakan adalah ceramah, diskusi dan dialog interaktif, dan selalu diingatkan bahwa seluruh peserta pada saat virtual harus mencari internet yang bagus sehingga komunikasi kita bisa berjalan dengan baik. Pada pertemuan yang hari kedua seperti biasa, saat masuk room salam harus tetap disampaikan dan dengan pendekatan humor sehingga mencairkan suasana di dalam kelas, memberikan apresiasi dan motivasi tentu saja, dan menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif. Dan seterusnya adalah presentasi tugas kelompok yang telah disampaikan pada pertemuan pertama, membahas tugas kelompok dan merangkum capaian belajar pada pertemuan kedua, dan terakhir adalah closing statement dan salam penutup. Dalam metode ini ada yang digunakan adalah ceramah, diskusi, tanya jawab. Dan untuk pertemuan ketiga pada hari ketiga adalah seperti biasa menyampaikan salam, terus memberikan apresiasi tentu saja. Selanjutnya adalah mereview materi dari makalah peserta yang sudah dibuat dan pada saat sesi mandiri tadi, dan melakukan pendalaman dan penguatan materi agenda 2 melalui pembahasan tugas yang telah dibuat oleh peserta. Memberikan penjelasan tentang rencana pembelajaran klasikal pada pertemuan di hari ke-30 dan 31. Ini adalah pertemuan ketiga dan pertemuan terakhir untuk sinkronus. Dan untuk klasikal, yaitu pertemuan tatap muka yang dilakukan di dalam kelas, ini pada hari pertama adalah karena kita baru pertama kali bertemu, salam tentu saja, berkenal, menyampaikan nama, terus menyampaikan kata-kata bijak dan motivasi kepada peserta, sehingga dalam rencana proses pembelajaran di sesi ketiga ini dapat tetap menyinggung pertemuan pada sinkronus sebelumnya. Dan menjelaskan rencana pembelajaran klasikal agenda 2, membangun hubungan dengan peserta, dan memandu tanya jawab, pengalaman dan pemahaman dari substansi ceramah dan narasumber kepemimpinan transformasional. Menjelaskan konsep strategi komunikasi organisasi, dan yang terakhir adalah memandu melakukan diagnosa masalah organisasi dan solusi kreatif dalam meningkatkan kinerja organisasi. Nah, di sini adalah dalam bentuk Windows shopping. Nah, pada hari pertama, di sesi pertama seperti itu. Di sesi kedua, kita mengajak peserta untuk Windows shopping dengan mengambil salah satu modul, yaitu kepemimpinan manajemen perubahan sektor publik. Di sini masing-masing peserta mencari referensi di internet terkait dengan pimpinan modern, baik nasional maupun daerah, yang kepemimpinannya benar-benar visioner. Terus membagikan peserta di dalam 4 kelompok. Setelah itu, pada sesi ketiga, melakukan diskusi kelompok dan dari hasil window shopping tadi. Jadi dengan model kepemimpinan manajemen perubahan sektor publik, dan mengajak diskusi kelas beserta terkait bagaimana seorang pemimpin mampu memanage perubahan yang terjadi di publik. Terus yang selanjutnya adalah memandu merangkum hasil pembelajaran klasikal hari pertama dan membulatkan capaian pembelajaran hari pertama, feedback dan refleksinya. Terus yang terakhir jangan lupa closing statement dan salam penutup. Metode yang digunakan adalah bus group, ceramah pendek dan tanya jawab, dan visualisasi kerja kelompok. Pada klasikal hari kedua, sesi pertama, seperti biasa menyampaikan salam, menciptakan suasana belajar yang kondusif dengan ice breaking, sehingga suasana lagi menjadi lebih cair lagi. Memberikan motivasi kepada peserta
mengajak peserta dengan menyampaikan berbagai pengalaman di bidang tugasnya dan pemahaman pekerja mandiri pada agenda 2. Yang diminta adalah model kepemimpinan transformasional. Dan pada sesi pertemuan kedua, di hari kedua pada memberikan brainstorming tentang penerapan kepemimpinan transformasional jejaring kerja strategi komunikasi organisasi sektor publik terkait perubahan organisasi publik. Terus selanjutnya adalah mengarahkan penyusunan dalam bentuk diskusi kelompok strategi penerapan kepemimpinan kinerja organisasi dengan membangun jejaring kerja lintas kelembagaan, strategi komunikasi sektor publik dan manajemen perubahan organisasi, mengarah pada penyusunan aksi perubahan. Nah, di sini metode yang digunakan adalah buzz group, ceramah pendek, tanya jawab, dan visualisasi. Pada pertemuan sesi ketiga adalah penyampaian mekanisme seminar hasil diskusi kelompok yang tadi dilakukan pada pertemuan sesi kedua. Memandu peserta untuk mengerjakan penugasan individu, yaitu merancang strategi komunikasi untuk mendukung perubahan organisasi. Dalam penugasan ini, peserta diminta merancang strategi dan cara komunikasi rancangan perubahan kinerja organisasi kepada stakeholder untuk mendapatkan dukungan dan menciptakan keterlibatan serta ownership dari stakeholder. Tak lupa juga presentasi penugasan individu diwakili oleh 3 peserta dan mendiskusikan hasil presentasi dan memberikan umpan balik, mengarahkan dan menugaskan peserta menyusun kembali penugasan individu menjadi sebuah rancangan cikal bakal aksi perubahan pada peserta. Metode yang digunakan ceramah, tanya jawab, presentasi, penugasan, dan diskusi. Sementara untuk hari terakhir pertemuan kedua, yaitu memandu peserta melakukan refleksi penerapan dan evaluasi dalam tantangan dan hambatan pada modul agenda 2 bagi pejabat administrator. Selanjutnya, memberi penguatan agenda 2 dalam membangun kompetensi kepemimpinan kinerja terkait pimpinan masa depan, persiapan rencana aksi perubahan. Yang ketiga, memandu diskusi kelompok dalam penyusunan aksi perubahan dan paparan dan tanya jawab. Meramu pencapaian hasil belajar di hari kedua, feedback dan refleksi. Dan yang terakhir adalah closing statement dan salam penutup untuk pertemuan sesi keempat di hari kedua di tanggal yang sama. Di hari yang sama, yaitu metode yang digunakan adalah ceramah, tanya jawab, presentasi, dan penugasan dan diskusi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.